Haleluya, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang rasanya kita berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama memuliakan nama Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juni ini, kami yakin dan percaya bahwa kita hadir, kita siap untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita siap untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang bulan berjalan ini. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu tercurah buat kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Dengan iman mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menyeberang kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan sehingga untuk bangkit berdiri sama-sama dengan kami dari awal Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, boleh kembali lagi hadir di rumah-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan ke dalam kehidupan kami semua Tuhan. Makanan, pakaian, minuman kami Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, siapkan kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau dengan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami berikan Bapa, sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Kau lihat Tuhan, hati yang datang pada saat hari ini Tuhan. Kau lihat Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Kesungguhan kami Tuhan memuji Engkau, penyembahan kami memuji Engkau Tuhan. Tuhan lihat Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Hantar mereka agar kami sama-sama boleh menerima berkat lewat firman yang akan kami dengar pada saat siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, membesarkan nama Engkau. Pimpin Tuhan, pemimpin pujian, singer, musik yang ada Tuhan, agar sungguh-sungguh hadirat Allah hadir di sini Tuhan. Roh Kudus menguasai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau seringkali kami menyakiti hati Engkau dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan, ampuni. Layakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau bersuka bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan siap memuji nama Tuhan. Amin. Tuhan kita. Berarti kami nama Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan.
susah. Percaya pada Yesus itu untukku. Hidup tenang selama inilah untukku. Dalam dunia yang gelap, oh jika di hatiku Yesus tinggal dekat. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada
Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan Kau selalu menyatakan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, setiap waktu, setiap detik, setiap langkah kami Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Darah-Mu yang telah menebus setiap dosa kami. Terima kasih. Buktikan
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Amin. Kami mau merenungkan betapa kebaikan itu. Engkau. Haleluya. Sepanjang hidup kami, hari-hari kami yang kami lewati, suka duka yang kami jalani, tapi
kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik. Kau baik Bapa. Kau ucap syukur buat segala-galanya dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Perbarui kami terus. Bimbing kami terus Tuhan. Ajar kami terus. Selalu mau setia kepada Engkau. Untuk mengerti akan kehendak dalam kehidupan kami. Untuk mengerti akan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu supaya kami semakin sejalan dengan kehendak-Mu, hidup makin mirip dengan Engkau. Ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Layakkan kami seluruh jemaat-Mu. Begitu juga layakkan hamba-Mu yang Kau siapkan siang hari ini Bapa. Urapi dia, tutup dia di balik salib. Dan apa yang Kau kehendaki dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dapat menerima, menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Kami dapat tumbuh berakar lewat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, layakkan kami buka hati kami. Kami mau terima firman-Mu itu dengan mengucap syukur. Begitu juga kami memberikan persembahan Tuhan. Besar kecilnya apa yang kami berikan pada siang hari ini, Kau menilai semuanya itu. Yang Kau lihat adalah hati yang rela memberi. Engkau balas dengan berkat berlipat kali ganda untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kepada yang bertugas untuk mau bersembahan, kami persilahkan.
Saudara, senang bisa jumpa saudara hari ini di bulan baru bagi kita semua. Ini bulan sukacita bagi saya sendiri, bagi keluarga kami, dan ada sebuah perubahan besar bulan-bulan lalu, bulan-bulan perjuangan. Dan jangan lupa duduk. Puji Tuhan, Tuhan baik buat hidup kita, amin saudara. Saya setelah hari Pentakosta itu berniat untuk berkhotbah tentang Roh Kudus. Saudara, pertemuan terakhir dengan saya karena minggu lalu ada tamu, saudara sudah mendengar tentang penolong dalam diri kita, ya. Anda sudah dengar tentang Parakletos. Ternyata Parakletos ada berapa? Ada 2. Yesus juga ternyata disebut dalam Alkitab dia Parakletos, tapi dia bekerja di surga. Parakletos yang satu bekerja di dunia. Itu Roh Kudus. Saudara nanti ikutin di YouTube GPD Obajar untuk khotbahnya. Nah, hari ini saya ingin berkhotbah tentang Roh Kudus, masih di ayat yang sama. Mari kita membuka. Masih ingat pasal kapan? Pasal berapa yang lalu? Ayat mana? Kitab apa? Injil Yohanes pasal 14. Kalau minggu lalu atau pertemuan terakhir, saya mau coba sementara menyambung ke belakang, saudara. Kemarin Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Ternyata menyambungnya juga harus pakai internet, saudara. Seperti biasa minggu lalu bisa tersambung. Nggak usah. Oh, sebagai berapa? Oke, mari kita membaca Yohanes pasal 14. Yang kemarin itu ayatnya yang ke-16. Hari ini kita mau membaca ayatnya yang ke-26. Tapi supaya itu satu kalimat yang utuh, karena 26 dimulai dari kata tetapi yang artinya huruf kecil, kita baca ayat 25. Oke? Siap sudah diberkati Tuhan hari ini? Dan cuma 3 orang. Siap diberkati Tuhan? Nama 16 orang. Siap diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan. Oke, mari kita baca dengan saudara, bisa sama baca ayat 25 dan ayat 26. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau bicara tentang Sang Parakletos di dalam diri kita. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Semua mengingatkan kamu akan segala semua yang telah aku katakan, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Satu waktu ada seorang pendaki gunung yang tersesat di hutan, saudara. Ini ilustrasinya. Dan dia tidak bisa menemukan jalan pulang karena handphonenya nggak dapat signal, kompasnya mati, dan dia kehilangan arah sendiri. Di tengah hutan lebat, bunyi pohon aja sudah menakutkan bagi dia. Apalagi suara-suara aneh yang belum pernah didengar. Dia terpuruk, tidak ada pengharapan. Karena dia mau melangkah, tapi yang pasti dia tidak bisa melangkah kemana karena dia nggak tahu mana arah yang benar dia untuk pulang. Tapi tiba-tiba ada seorang ranger yang datang. Ranger ini seorang yang penguasa hutan, penjaga hutan.
Dia bukan cuman tahu atau bukan cuma punya kompas, tapi dia tahu seluk-beluk hutan. Orang yang tidak punya harapan untuk pulang, orang yang kehilangan arah penunjuk, dia menjadi terhibur karena ada seorang yang tahu dan menguasai situasi. Dipegang tangan anak muda ini dan dibawa tuntun pulang. Bapak Ibu Saudara tahu, Yohanes pasal 14 itu seperti kondisi orang yang tidak punya pengharapan. Sejak pasal sebelum 14, Yesus sudah memberi sinyal bahwa satu waktu kita akan berpisah. Aku akan pergi, tinggalin kamu. Itu kondisi murid-murid seperti ketika Tuhan tidak ada. Mereka kehilangan arah. Kemana kita melangkah? Itu dibuktikan ketika Yesus mati. Berapa banyak orang kembali ke profesi mereka. Mereka tidak tahu mau buat apa, saudara. Mari kita lihat buktinya di ayatnya yang ke-1 di Yohanes pasal 14. Apa bunyinya? Ini lebih lengkap lagi. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini kenapa Tuhan mendahului ayat 1 dengan jangan gelisah? Karena itu memang kondisi daripada keadaan murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa berbohong bahwa kadang-kala kita di satu situasi seperti orang di tengah hutan yang kita punya kekuatan melangkah, kita punya keberanian, kita punya kemampuan, kita punya otak, tapi kita nggak ada arah mau kemana kita melangkah, saudara. Ini artinya sekalipun Anda pintar, Anda hebat, Anda jago, satu waktu Anda di posisi ini dan Anda perlu ranger, perlu seseorang yang tahu situasi, kondisi lingkungan, kondisi keadaan yang bisa bawa saudara keluar. Haleluya. Dan ini penolong yang Yesus ajar kepada murid-muridnya. Kalau kamu gelisah, aku akan memberikan. Ayat 16 minggu lalu dia memakai kata penolong, ya kan? Ayat 16. Seorang penolong yang lain. Nah, ayat ini yang kita baca, saudara, dia pakai kata apa? Penghibur, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Mari kita mulai dari kata penghibur itu. Kata penghibur, Bapak Ibu Saudara, ternyata ditulis sama dengan kata penolong yang ayat 16. Ditulis apa? Parakletos. Dalam teks asli Yunani itu penghibur ditulis parakletos. Diambil dari dua kata parakletos, itu kata para yang artinya di samping atau bersama-sama, sementara kaleo artinya dipanggil atau diundang. Jadi seseorang yang dipanggil untuk bersama-sama. Penjelasan saya minggu lalu, dia bukan hanya dipanggil berjalan bersama, tapi dia dipanggil untuk diam bersama di dalam kita. Nah, kata dipanggil dan bersama-sama, bersama dia berarti, atau dia di dalam kita artinya apa? Bahasa lainnya Immanuel. Saya sudah kasih tahu. Jadi Anda tahu, Immanuel itu artinya juga Roh Kudus dalam kita. Nah, bahasa saya kemarin, kalau Anda tahu ada penolong yang hebat, ada seorang terhormat, ada seorang yang hebat luar biasa yang perlu kita kagumi ada dalam kita, apa yang pertama Anda pikir tentang hidup saudara? Saya tahu kebanyakan orang yang begini, oh kalau saya punya superhero dalam saya, seorang penolong yang luar biasa, berarti kemanapun saya pergi saya nggak takut. Amin. Kalau saya ada masalah, saya pasti tahu penolong saya akan menolong. Kalau hanya sebatas itu yang saudara taruh pertama, Anda tahu Anda punya penolong, itu berarti iman saudara atau kekristenan masih cetek. Saudara masih berharap dia itu sebagai pembela dalam perjalanan kekristenan kita. Tapi apa yang saya bilang minggu lalu, kalau saudara punya seseorang yang hebat dalam diri saudara, apa yang pertama? Nah, lupa kan, saudara. Makanya Roh Kudus nanti bagian sebentar kita mengingatkan kita supaya kita nggak lupa-lupa. Apa? Kalau ada seorang terhormat, orang hebat, luar biasa dalam kita, bukan pertama kita harapin apa yang dia buat dalam kita, tapi apa yang kita harus lakukan buat dia yang dalam kita. Kalau Anda undang presiden di rumah saudara, apa yang Anda buat? Bukan ngarapin presiden bela perkaramu, tapi saudara menghormati dia di rumahmu. Apa? Jaga sikap kita. Kita tahu diri. Itu. Kalau Anda punya seseorang di dalam hidup saudara, seorang parakletos, dia seorang penolong loh. Dia pribadi, sudah jelaskan minggu lalu. Dia bukan zat, bukan cahaya, bukan uap, bukan angin. Dia pribadi yang sama dengan. Kalau dia Tuhan dalam kita,
Nggak usah harap dulu Tuhan pasti bela perkara saya, Tuhan pasti nolong. Tapi gini, tahu diri dulu kalau dia di dalam kita, supaya kita menghormati dia lebih dulu, karena dia ada bertakhta dalam kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara tentang seorang penghibur. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ayat 16 yang kemarin. Oke, saya mau menjelaskan tentang penolong di sini, tentang parakletos maksudnya di sini. Kalau versi ayat 16 penolong, versi ayat 26 adalah penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang parakletos yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Coba lihat bentuk penyertaannya dalam kita. Bukan cuma punya durasi tertentu, satu waktu tertentu, tapi dia menyertai sampai apa? Selama-lamanya. Tapi saya tidak menggarisbawahi kata selama-lamanya. Saya mau garis bawahi bukan kata penolong, tapi saya mau garis bawahi di sini adalah kata yang lain. Penolong yang lain. Anda ingat ya? Kalau penolong Anda pasti ingat, tapi kata yang lain. Mari kita lihat. Yang lain, kata yang lain di sini menggunakan kata Yunani atau ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata allos. Allos yang huruf besar, saudara bisa lihat. Huruf besar. Apa allos? Allos itu artinya yang lain tetapi dari jenis yang sama persis. Ternyata bahasa Yunani yang lain juga bisa ditulis dengan kata selain allos, yaitu kata yang saya tulis di bawah, heteros. Heteros itu juga artinya yang lain. Allos juga artinya yang lain. Tapi allos dan heteros itu punya makna yang berbeda. Waktu Tuhan bilang aku pergi tapi aku kirimkan penolong yang lain, kata yang lain memakai kata allos. Allos artinya apa? Yang lain yang artinya tetapi yang lain tapi dari jenis yang sama persis. Tahun lalu saya dapat mobil bukan pengganti mobil lama, tapi tambah mobil. Satu waktu misalnya saudara dapat mobil, tiba-tiba mobil saudara hilang, nanti orang bilang, nanti saya ganti mobil yang lain. Saudara, jadi ada mobil yang lain. Saudara hilang mobil Rocky aja, Rocky supaya saya ingat. Hilang mobil Rocky. Kalau orang bilang nanti saya ganti Anda mobil yang lain, kalau yang diganti itu kemudian Rocky lagi, maka itu namanya allos. Kenapa? Karena dia diganti dengan mobil yang sama. Tapi nanti saya ganti mobil yang lain lah. Tapi kalau mobil datang kemudian itu mobil bukan Rocky, itu artinya heteros. Paham saudara? Heteros. Coba saudara, waktu Tuhan bilang aku pergi, tapi aku kirim penolong yang lain. Ini penolong yang lama pergi, tapi penolong baru datang. Itu pakai kata allos. Berarti yang pergi ini sama yang datang itu sama persis. Haleluya. Waktu Tuhan menggantikan posisinya dengan Roh Kudus, itu Roh Kudus punya kualifikasi, punya kekuatan, punya kemampuan, punya kapasitas yang sama dengan Tuhan. Makanya siapa yang tidak mengindahkan Roh Kudus itu sama dengan tidak mengindahkan Tuhan. Haleluya. Sama. Jadi kalau Tuhan Yesus itu dia menyembuhkan waktu dia hidup, sekarang dia menyembuhkan. Karena dia apa? Bukan alor ya. Alor dia. Alos. Sama persis. Waktu engkau lihat Bapa, Yesus bilang, engkau sudah lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Anda pernah lihat Roh Kudus? Waktu engkau lihat Yesus, engkau sama dengan memandang dia. Karena mereka adalah ketiganya yang besar. Besok boleh bilang amin? Haleluya. Nah, jadi itulah penghibur yang saya maksudkan. Dalam arti ini, dalam artian adalah dia adalah parakletos yang sama dengan yang berangkat. Kita masuk pada peran Roh Kudus, peran si parakletos ini dalam hidup orang percaya. Kita baca ayatnya. Dalam ayat 26 dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dalam konteks ayat 26, Roh Kudus punya peran pertama adalah mengajarkan. Mengajarkan memakai kata didasko.
kata ini bukan sekedar mentransfer informasi, perhatikan ini. Jadi pengertian didasko dalam kata mengajarkan itu bukan sekedar mentransfer informasi, ilmu, pengetahuan secara kognitif, tetapi seperti Anda waktu kuliah, saudara di bangku sekolah. Tapi saudara perhatikan, didasko itu adalah sebuah pengajaran yang menuntun seseorang pada perubahan hidup, pada karakter, dan dia menanamkan sebuah kebenaran yang radikal dalam diri kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di dunia ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saudara kadang tidak secara langsung, saudara sedang tiap hari membuka peluang-peluang untuk disesatkan. Lewat apa? Lewat media sosial, lewat udah banyak sekali saudara. Yang kadang-kala menuntun kita, membawa kita untuk hidup kita hidup sama seperti yang diinformasikan setiap hari saudara-saudara. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara hari ini, kita bersyukur loh punya Roh Kudus. Kenapa? Karena didasko itu artinya mengajarkan sesuatu sebagai filter bagi segala pengaruh ajaran-ajaran lain dalam kita. Kalau di sini saya tulis ada ilustrasi blue light. Nah, hari ini hari pertama Noah pakai kacamata. Ada Noah sini. Oh dia pakai kacamata nggak? Mamanya bilang pakai. Karena sudah berbulan-bulan ini setiap kali dia sebentar-sebentar keluar air mata, matanya merah. Kenapa? Jangan lihat handphone ya, jangan lihat handphone, saudara. Secara diam-diam nggak tahu dia pergi sama teman-teman jalan di pik, dia periksa mata. Wah, apa aku? Ternyata dia sudah 2,5 minus. Ada lagi minus itu apa? Kemarin silinder, saudara. Keluarin mata terus, matanya merah. Kenapa? Aku cuma cering merah. Nggak. Puas dia pindah ke pik jalan sama temannya, nggak tahu apa teman-teman juga periksa, diikut periksa sama. Kemarin ada penamatan graduationnya si Noah di Mall Puri. Oh no, sekarang kita periksa, ada papa mama lihat. Wah ternyata begitu. Cuman karena kalau beli di mall mahal, kita beli di tempat lain. Yang penting kita sudah dapat ukurannya. Nah, waktu sampai ke toko mau pesan yang apa? Dia pesan kacamata yang blue light. Apa itu? Saya tanya sama, apa bedanya kenapa? Dia ambil lensa yang biasa, yang normal, sama lensa blue light. Jadi dia ada cahaya birunya. Dia bilang, Pak, orang yang kalau lihat komputer, lihat handphone segala macam, ada radiasi yang masuk sampai ke mata. Dia kasih contoh, ada sinar. Ini kalau dia betul, tembus di dalam sana sinarnya. Tapi waktu ambil lensa blue light, sinarnya nggak sampai ke sana, mentok di lensa blue light itu, saudara. Itu banyak sekali informasi yang ngajarin kita salah. Tapi Anda tahu kita punya Roh Kudus yang bisa memfilter semua pengajaran itu. Amin. Kita punya Roh Kudus, kita punya blue light, kita punya didasko yang mengajar kepada kita sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita. Dia memfilter segala pengajaran-pengajaran, ilmu yang kita nggak pernah mengerti. Dulu kita nggak pernah tahu makan kangkung itu enak, makan kangkung itu bergizi, karena kita makan kangkung, tiap hari makan kangkung. Dulu saya minum kopi sembarangan, ternyata minum kopi jangan pakai gula. Akhirnya kita dapat pengetahuan minum kopi jangan pakai gula, saudara. Bertahun-tahun kita minum kopi nggak pakai gula, saudara. Saya, kalau makan itu harus jam 9. Sebelum jam 9 jangan makan keras, jangan makan banyak. Nanti makan jam 11 supaya lambung udah siap mengolah. Lalu saudara makan beras jam 1 sampai jam 2 malam jangan beras. Saya tiba-tiba jadi itu ilmu masuk sama saya, Bapak Ibu Saudara. Apa itu pengajaran? Tetapi kalau hanya sebegitu masih bagus. Tapi kalau Anda sudah mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, saudara dengar, ada Roh Kudus, ada blue light tadi, saudara, yang akan memfilter kita. Itu sebabnya bagaimana kita ngimbangin. Kita harus mempertajam blue light kita. Kenapa? Karena pengajaran sesat hanya dapat diberantas dengan pengajaran sehat oleh firman Allah. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi ini tentang itu. Karena saya kan gabung dengan bagian yang kedua. Itu sebabnya kita harus rajin minta selalu diajar sama Roh Kudus supaya kita mengerti mana pengajaran Roh Kudus yang bisa memfilter pengajaran dari luar.
Jadi dia mengajarkan bahkan apa yang gak pernah kita tahu. Tiba-tiba Tuhan ngasih tahu. Kita mau baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Oke. Coba perhatikan ayat ini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada apa? Kalau bicara pengurapan itu bicara apa Bapak Ibu Saudara? Kalau bicara pengurapan, bicara Roh Kudus. Jadi di dalam diri kamu tetap ada apa? Ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu sama-sama diajar orang lain. Kalau saya nggak perlu ajar orang lain, berarti kalau Tuhan mau kita nggak perlu ajar orang lain, berarti Tuhan mau kita diajar oleh siapa? Tuhan saja. Haleluya. Oke. Tetapi orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya, apa? Butuh pengurapannya apa? Mengajar kamu sama-sama tentang segala sesuatu. Dia nggak hanya cuma punya satu disiplin ilmu, ya dia ngajar. Orang Kudus cuma tahu ilmu musik. Dia tahu segala sesuatu. Ilmu kehidupan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita bergantung sama dia. Haleluya. Oke, terus aja dulu. Mengajar tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu sama-sama benar, tidak dusta. Berarti kalau dia menegaskan pengajaran benar, ada pengajaran yang tidak benar. Kalau dia kasih tahu pengajaran itu bukan dusta, berarti ada pengajaran dusta. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu dusta dan nggak dusta. Pengajaran benar kalau itu berjalan seiring, saudara. Kemana kita mau berpihak? Kita berpihak kepada kebenaran. Dia menjadi blue light. Untuk apa? Yang dusta, yang sesat, yang pengajaran bengkok itu ditahan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dari pelajaran ini, kalau kita tahu Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu, loh, maunya kita buka hati buat diajar. Saya bilang, lebih baik saudara buka hati diajar daripada saudara dihajar. Lebih baik buka hati, terima pengajaran Tuhan. Amin saudara. Karena kalau lama-lama Anda nggak buka hati, saudara bukan diajar tapi dihajar. Mau diajar atau dihajar? Diajar saudara. Oke. Terus tidak dusta. Dan sebagaimana Yahud besar dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Mau dapat pengajaran? Gimana rahasianya? Tinggal dalam dia. Rajin dengar firman Allah, karena firman Allah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Haleluya. Oke, itu yang pertama, yang bagian pertama dari pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, cuma dua karena ini mau perjamuan kudus. Tadi dia mengajarkan, sekarang apa Roh Kudus bilang apa? Mengingatkan. Ayat pokoknya bagian yang kedua di sana tertulis ada, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Sini dulu. Mengingatkan kamu akan beberapa, bukan akan apa? Semua. Jadi kalau Roh Kudus ngingatin, dia ngingatin apa? Semua. Nggak ada yang tidak dapat diingatin. Tetapi semua ini juga dalam tanda kutip terbatas. Sebatas apa yang diingatkan? Perhatikan kalimatnya. Mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi yang diingatkan apa? Yang Yesus katakan, yang firman katakan. Oke. Mari kita lihat penjelasan kata Yunani dari kata mengingatkan. Mengingatkan itu ditulis dalam teks Yunani hypomnesko. Hypomnesko. Kata ini memiliki makna apa? Perhatikan dia punya arti. Membangkitkan kembali memori yang sudah ada. Jadi hypomnesko ini adalah mengembalikan memori yang sudah ada, atau membawa kembali ke dalam pikiran apa yang hampir terlupakan.
Oke? Oke. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang ayat mana yang kata penolong, kata Roh Kudus yang lain di ayat ini. Saudara tadi lupa atau nggak jawab? Saya bilang memang kita budaya yang pelupa. Memang itu orang manusia itu memang sifat pelupa itu memang sudah alami ya dari awal, dan belum saya temukan adalah dokter ahli penyakit lupa, belum ada. Ada ibu dokter yang sementara sekolah dokter? Nah, ada polilupa. Ada sih obat anti otak cerah, ada, saya baca apa namanya saya lupa saudara. Sampai pernah saya mau beli untuk ibu gembala karena biar, tapi lupa susah ya. Karena buktinya biar saudara minum obat khotbah minggu saya lupa. Oke, jadi kita sudah ada di era, ada dalam kondisi manusia di mana kita suka lupa. Tetapi kita bersyukur kita ada Roh Kudus yang suka mengingatkan. Oke, kalau saudara cuma lupa kacamata masih bersyukur. Tapi kalau saudara kena amnesia rohani itu yang gawat. Waktu ibu gembala mau makan, dia bilang, mami, kacamata, ambil kacamata. Dia lagi pakai kacamata. Dia ambil kacamata. Di Manado ada seorang opa-opa yang senang ke kebun tiap hari. Ke kebun dia, ke kebun. Sudah lama, tiba-tiba cucunya lihat opanya udah pulang. Opa kok sudah pulang, masih belum bisa pulang sore. Enggak, opa ada di kebun tadi. Terus opa lupa, opa pakai kacamata. Apa? Itu opa ada pakai. Dia balik lagi ke kebun. 5 kilo saudara jauhnya. Jadi dia rugi. Orang kalau suka lupa pasti rugi. Ini kejadian nyata. Saya punya pelayan Tuhan di Manado dulu, saudara. Ada yang dia itu hukum tua, lurah saudara. Kalau sini ya punya istri. Tapi dia punya bengkel mobil, saudara. Jadi kalau mobil orang biar setengah rusak dia bawa ke kota Manado nggak masalah, gitu. Satu waktu dia bersaksi, istrinya bersaksi di waduh saya ini kalau suami saya cuma loyang dia mau ganti katanya saudara. Kenapa? Bayangkan waktu ke kota Manado dia bilang kamu jalan sana ya, nanti kita ketemu di mobil, sudah ketemu kita pulang. Istrinya jalan sana, dia bilang sana. Dia sudah selesai, istrinya belum selesai, dia udah pulang sendiri. Dia lupa dia punya istri saudara. Tinggal. Waktu dia sampai di rumah, lupa Uli. Nah dia punya nama Ibu Uli saudara. Dia bilang, mau perang. Berarti dia udah tahu ini ibu istrinya ini kalau sampai mengamuk ke saudara, perang dunia kedua bisa pindah di rumah dia. Saudara. Jadi dia langsung pulang ke Manado lagi, bawa mobilnya. Istri yang udah ditinggal ngambek di stasiun, saudara. Dia naik mobil angkot sampai ke rumah, selisih jalan lagi, saudara. Nyari di nggak ada, dia pulang. Benar, perang dunia ketiga, saudara. Langsung lupa, jangan lupa. Lupa istri aja saudara bisa bahaya. Paling berbahaya kalau kita lupa Tuhan. Hari ini Tuhan ajar gini. Anda bergantung pada Roh Kudus. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kita itu mengingatkan. Haleluya. Mengingatkan. Tengok lagi. Kata hipomnimnesko ini punya arti. Perhatikan, membangkitkan kembali memori yang sudah ada. Jadi dia membangkitkan apa? Memori yang sudah macet lagi. Memori yang sudah ada. Anda lihat prinsip rohani yang saya tulis di sini. Prinsip rohani untuk menjelaskan tentang hipomnimnesko ini adalah begini. Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah pernah kita dengar atau baca. Roh Kudus bisa mengingatkan semua. Tapi semua yang mana? Semua yang dikatakan Tuhan. Semua yang dikatakan Tuhan akan diingatkan. Kalau yang dikatakan Tuhan ini masuk dalam kita. Benar gak? Dia hanya ngingetin apa yang kita pernah tahu tapi sudah lupa sekarang. Dia tidak pernah ngingetin yang tidak pernah kita tahu.
Oke, saya mau ingat ada satu bahasa yang lucu, saudara. Dulu saya udah lupa, sekarang dulu saya nggak tahu, sekarang saya sudah lupa. Gimana kamu lupa yang kamu nggak pernah tahu? Yang kamu lupa itu adalah yang kamu pernah tahu. Oh, dulu saya nggak tahu itu, tapi sekarang saya sudah lupa. Kamu nggak mungkin lupa yang nggak pernah kamu tahu. Ngerti nggak, saudara? Yang saya mengerti, saudara, kelihatan. Yang lain berkerut kening. Yang kita lupa adalah yang pernah kita tahu. Nih, kalau saudara ada di depan laptop, mau cari sesuatu yang pernah saudara simpan, atau anggap saya cuma punya ini, saudara. Kalau saya belajar, tiba-tiba saya mau lihat pengajaran tentang Roh Kudus gitu. Saya ketik di atas Roh Kudus. Semua tentang Roh Kudus keluar. Benar nggak, saudara? Di laptop. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nggak pernah simpan sesuatu di laptop saudara, nggak pernah Anda simpan materi Roh Kudus, lalu saudara klik Roh Kudus, itu sampai kiamat nggak pernah muncul tuh Roh Kudus. Betul nggak? Saya buta laptop, saudara, nggak pernah pakai laptop. Ya, kalau ada di database saudara itu ada, saudara tutup mata, ting, keluar. Kenapa? Karena dia ada di dalam. Tuh Roh Kudus gitu. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang aku itu mengingatkan yang pernah saudara dengar. Nah, disinilah pengajaran bagi kita. Kalau Roh Kudus punya tujuan mengingatkan, lalu kita ngambil hikmat di mana? Kita mengisi sebanyak-banyaknya pengetahuan di hard disk hati kita nih. Kebenaran Tuhan di hati kita. Itulah yang Tuhan mau ingatkan, karena sifat kita pelupa. Kalau kita dihina orang, yang pertama muncul secara daging, saya balas. Angkat, klik, sabar. Keluar kata sabar. Oh, sabar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada. Haleluya. Itulah firman. Kalau dia ada di dalam kita, itu tinggal kita klik, dia keluar. Itulah yang Allah ingatkan. Nah, inilah yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita tahu Allah mengingatkan, jangan seenaknya, oh terima kasih Tuhan ingatkan. Tapi yang dia ingatkan kita yang sudah pernah tahu firman. Makanya tugas kita harus banyak dengar firman, banyak baca Alkitab. Di grup Baca Family itu ada bagus sekali yang dia bilang, bohong kalau orang nggak baca Alkitab, nggak dengar firman Allah, imannya kuat. Bohong. Saya simpan tuh kalimat itu. Bohong. Orang nggak baca Alkitab, nggak dengar firman Tuhan, lalu dia bilang aku kuat. Enggak, itu melawan rumus firman Tuhan. Iman timbul dari mendengar firman. Kita bisa lemah, ya. Roh Kudus juga tahu kita lemah, kita bisa jatuh, bisa. Tidak ada yang superhero di sini. Tapi kita bersyukur ketika Yesus pergi, dia punya Roh Kudus turun. Dia yang sama kualifikasinya juga menolong kita waktu kita mau bertindak menurut emosi kita, akal kita, ego kita. Roh Kudus ingatkan, jangan, ini firman. Firman yang mana? Firman yang kamu udah dengar. Kalau saudara mungkin memperhatikan doa saya doa gini, Tuhan berkati kami yang sudah hadir, tapi juga Tuhan tolong yang nggak hadir hari ini, gitu kan? Coba dengar, apakah betul saya doa gitu? Begini, Tuhan kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, supaya mereka sehat datang gereja. Tuhan kalau mereka ada beban, masalah, Tuhan Engkau buat mereka masalah, Tuhan ringankan, biar mereka melangkahkan kaki, Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membuat mereka bisa datang di dalam Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Ini kalimat yang saya mau kasih tahu. Ingatkan firman yang pernah mereka dengar, Tuhan, supaya mereka bisa datang ke rumah Tuhan. Nah, ada satu manusia yang bisa mengubah selain firman. Firman hadir dalam kita, di hati kita. Itulah yang diingatkan Tuhan, Roh Kudus, untuk supaya kita apa? Bertindak, bersikap, berperilaku. Makanya itu saya bilang kan, dia bukan hanya sekedar mengajar kita seperti seorang manusia duduk dengar-dengar apa pengajaran, tapi dia mengajar kita untuk apa? Berubah karakter kita, berubah sifat kita. Amin, saudara.
Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat apa pernyataan Daud di dalam ayat ini. Daud bilang gini, saudara. Dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Anak-anak muda tahu ayatnya? Harusnya ada tahu. Yang bunyinya gini. Dengan apakah seorang muda terus mempertahankan apa? Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Alkitab jawab sendiri, bukan? Apa jawabannya? Apa, Ben? Jangan lari, Ben. Mana, Ben? Apa? Dengan apa seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai firman Tuhan. Anda lihat Daud. Dalam hatiku aku simpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Salah satu kiat Daud untuk menjaga hidupnya, karakternya, sifatnya, tidak melanggar Tuhan, tidak berdosa. Dia apa? Dia ingat janji Tuhan di dalam diri dia. Haleluya. Jadi kalau saudara nggak ada firman, apa yang bisa nolong saudara? Saudara harus simpan sebanyak mungkin firman, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya janji membawa kita pada kemenangan, pada kekuatan, pada kebaikan, saudara. Simpan itu, saudara-saudara. Itu yang menolong apa? Kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Amin. Apa yang jaga kita? Firman. Tapi firman tidak bisa sendiri, dia harus punya Roh Kudus yang ingetin kita, saudara. Supaya apa? Firman itu hidup dalam kehidupan kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini buat kehidupan kita. Amin. Dan akhirnya sebelum perjamuan kudus, saya memberikan kesimpulan begini. Kita nggak pernah jalan sendiri, amin. Kita punya Roh Kudus. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ini kalau saya sudah khotbah tentang yatim piatu di sini. Pertemuan terakhir saya. Kita tidak akan pernah sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Nah, di pesan hari ini adalah, saudara, pertama, andalkan Parakletos dalam kita, karena dia penolong sejati. Saudara-saudara, setiap saat, setiap waktu kita butuh dia. Tidak ada waktu kita tanpa tidak perlu Tuhan. Perlu dia, saudara. Jangan hadapi kekuatanmu sendiri. Yang kedua, kita tunduk pada pengajaran Roh Kudus, kepada didaskonya Tuhan. Karena pengajaran itulah yang membuat kita tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang lain, ajaran dusta, ajaran yang menyesatkan. Yang terakhir, sediakan bahan sebanyaknya. Untuk apa? Untuk pengingat, untuk nimnesko itu dalam kita. Banyak, itu Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Jadi firman itu sebagai perisai, sebagai benteng. Isi database hati kita setiap hari. Sehingga apa? Kita penuh firman setiap waktu. Haleluya. Ayat penutup mari kita baca. Roma 8 ayat 26. Mari kita main musik ke depan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di sini yang suka berdoa lama, apapun yang saudara doakan, Alkitab kasih batas. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita doakan. Kadang kita doa untuk ego kita, kepentingan kita. Kita doa cuman bilang, Tuhan berkati usaha saya, berkati bisnis saya. Kita lupa kita dalam doa menyembah Tuhan kepada Tuhan. Tetapi kita lihat, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Boleh bilang amin, saudara? Libatkan Roh Kudus dalam keluargamu, libatkan Roh Kudus dalam usahamu, libatkan Roh Kudus dalam membesarkan anak-anakmu. Libatkan dia karena dia mengajarkan segala sesuatu. Rajin isi anak-anak kita dengan firman Allah. Karena waktu orang tua nggak bisa dekat sama dia,
Ada Roh Kudus yang hidup dalam dia yang ingatin, nah, jangan buat ini. Waktu orang tua jauh dari anak kita. Nah, nanti nggak tahu kalau mau jadi sekolah jauh di Amerika, saudara ya. Siapa yang ingetin? Suami kita jauh, siapa yang ingetin? Anggota keluarga kita jauh, siapa yang ingetin? Ada Roh Kudus yang bisa ingetin kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Padamu menyucikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
tangan yang memegang perjamuan Tuhan. Kuduskan kami untuk menerimanya dengan iman. Kami adalah orang-orang yang layak. Kami adalah orang yang pantas menerima. Sekalipun Alkitab berkata, orang yang tidak layak menerima akan dihukum sakit bahkan mati. Tapi hari ini kami layak. Kenapa Tuhan? Kami percaya kami layak. Karena yang memegang perjamuan Tuhan adalah orang yang percaya kepada darah Yesus. Bahkan kami yang berdosa sekalipun kami tetap layak. Karena kami percaya pada pengampunan. Kami percaya pada pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami percaya kepada darah-Mu yang tercurah. Kami percaya kepada bilur-bilur-Mu yang telah Kau tanggung sebagai bentuk penderitaan Tuhan, menggantikan kami semua hari ini. Ampuni kami yang kadang jalani hidup salah di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang kadang kami menyangkal Tuhan dengan perbuatan kami. Mulut kami mengaku Engkau Tuhan, kelakuan kami menyangkal Engkau dengan perbuatan yang membuat Engkau bersedih Tuhan. Tapi hari ini kami pegang perjamuan Tuhan untuk mengingatkan pengampunan yang Kau beri, supaya setelah ini kami jadi hidup benar di hadapan Allah, hidup benar menurut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu berdoa 1 menit, buat apa yang kau perlukan hari ini. Engkau minta apa yang kau mau. Engkau akui kematian Tuhan dan engkau bilang, hari ini kami punya beban, kami punya masalah. Hari ini aku sakit, hari ini aku menderita. Hari ini keluargaku perlu campur tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau di Kalvari telah memikul semua ini Tuhan. Ayo berdoa sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan ini. Tuhan kenal setiap keluhan saudara, teriakan saudara, bahkan jeritan hati saudara, atau hanya air mata saudara hari ini. Tidak ada yang tersembunyi. Adakah pergumulan yang begitu berat bagi saudara? Saya mau kasih tahu, Tuhan telah memikul itu di kayu salib. Tidak ada penderitaan yang begitu berat, besar. Pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena pencobaan yang sesungguhnya Tuhan sudah pikul di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan dan dengar firman Allah sebelum kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi peringatan akan aku. Mari umat Tuhan kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menikmati tubuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau merasakan bagaimana Engkau telah menderita Tuhan. Haleluya. Haleluya, bilur-bilur-Mu Tuhan. Penderitaannya Engkau pikul melalui tubuh-Mu Tuhan. Siapkan cawan anggur di hadapan Tuhan. Hari ini tidak ada yang tidak layak untuk membawa hidupnya dibasuh dengan darah Yesus. Hari ini nggak ada yang bilang dosaku terlalu besar, kejahatanku sudah sampai ke langit, pembangkanganku terhadap Tuhan sudah nggak dapat terampuni. Tapi saya kasih tahu firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti karmisi,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Umat Tuhan, mari kita minum cawan anggur Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Beri pujian buat Allah kita. Terima kasih. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan beri. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan terus pertahankan bagi kami. Kami ada di rumah Tuhan karena kami tahu tidak tempat pelarian kami yang paling aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sarinda, sarinda,
biasa ini Tuhan. Setiap persoalan dan masalah kami Tuhan sudah bereskan, Tuhan sudah angkatkan. Kami menang pemenang yang Tuhan janjikan untuk berdiri di atas persoalan kami, untuk memandang hina segala persoalan, karena kami tahu kami adalah pemenang dalam setiap perjuangan hidup dan telah menjadi bahagia kehidupan kami. Terima kasih, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di altar ini, pemain-pemain musik Tuhan, urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, melayani Tuhan dalam urapan yang selalu Tuhan beri dalam mereka, memberkati singer, worship leader Tuhan, lawan terus mereka Tuhan dengan talenta yang Tuhan beri, semakin hari berkembang bagi kemuliaan Tuhan dan balas berkat pelayanan mereka hari ini. Tamborin Tuhan, kolektan asal Tuhan, berkati juga Tuhan, lawan terus dengan kuasa kasih sayang Allah apa mereka buat. Tuhan pasti membalaskan berkat. Adalah Tuhan sound system Tuhan di sana Bapa, multimedia Allah memberkati dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, lawan semua dengan kekuatan kami Tuhan, belajar untuk mengerjakan sekecil apapun yang dapat kami kerjakan. Kami datang, kami duduk saja Tuhan di rumah Tuhan ini menjadi sebuah kekaguman akan kami, karena kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Hadirat-Mu kami bisa nikmati. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hati-hati yang lembut, karena kami di sini hanya mau dibentuk oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih buat peran Roh Kudus dalam kami. Kami banyak lupa, kami hilaf, tapi kami tahu ada Roh Kudus mengingatkan semua yang kami pernah dengar, yang kami pernah tahu. Kami punya Roh Kudus yang mengajar sebuah pengajaran pembentukan hidup yang benar Tuhan, supaya kami terlindungi dari pengaruh-pengaruh ajaran dusta Tuhan di muka bumi ini, yang kelihatan terang, kelihatan Tuhan Yesus baik, tapi sebenarnya membawa kami berada di persimpangan, ada di seberang kebenaran Tuhan. Tapi puji Tuhan berfirman hari ini menjaga kami, terus kami berdiri sebagai orang percaya yang sungguh di depan Tuhan, membawa kehidupan kami dan berkenan kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang terus hadir dengan kesehatan jika mereka sakit, dengan kekuatan waktu mereka lemah Tuhan. Mereka mungkin sudah dilupakan dengan kesibukan hari-hari, mereka tidak membawa hidup mereka Tuhan untuk mencari sumber berkat Tuhan hari ini. Tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau ingatkan mereka bahwa tidak ada yang lebih penting dari sebuah kesibukan yang lain daripada duduk mendengarkan Tuhan. Tuhan, jadikan mereka Tuhan orang-orang yang hebat di kemudian hari, karena mereka mau mengambil sikap datang. Mereka yang sarang dengan beban persoalan hidup, angkat, ringankan langkah mereka datang Tuhan, supaya ada penyelesaian persoalan hidup Tuhan di rumah-Mu Bapa. Bahkan yang sudah jauh dari Tuhan, Engkau ingatkan firman yang pernah mereka dengar, yang mereka tahu Tuhan. Tuhan, Roh Kudus yang bekerja mengingatkan kebenaran ini Tuhan, itu mereka datang menyembah, memuji bersama-sama kami. Hadirkan kami di ibadah-ibadah besok di tempat ini, memuji membesarkan akan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati gereja kami yang sederhana ini, pakai kami terus jadi alat Tuhan, biar kebenaran mutlak firman Allah selalu hadir di mimbar gereja ini Tuhan. Nama Allah saya yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan, dan dihormati. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu dan hadirkan kami minggu depan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umatku yang terkasih, pulang dan bawa segala berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan dan persekutuan di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, tetap taat sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa kepada. Haleluya, haleluya, haleluya.